Tepat satu pekan lagi Indonesia akan merayakan Hari Kemerdekaan ke-75. Kali ini akan berbeda, dirayakan di tengah situasi yang tidak biasa, di tengah pandemi. Pemerintah mengambil tema Indonesia Maju. Sekalipun tetap harus optimis, mencapai Indonesia Maju kini dipandang semakin sulit. Apa saja yang harus disiapkan pemerintah? Sektor mana yang harus menjadi perhatian? Sudah hadir para narasumber saya di studio pada malam hari ini. Ada Prof. Widodo Muktio, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo. Pak Widodo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir Pak Widodo. Berikutnya ada Mas Yosi Mokalu, Ketua Umum Siberkreasi. Mas Yosi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio malam ini. Dan juga ada Mas Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Mas Jayadi, lama tidak jumpa, terima kasih. Saya senang sekali ada narasumber malam hari ini di studio setelah sekian bulan lamanya sejak pandemi terjadi. Sama sekali kami tidak menghadirkan narasumber di studio, tapi kali ini narasumber sudah diatur sedemikian dan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak-Bapak malam hari ini. Mungkin kalau misalnya ingin berbicara lebih nyaman maskernya dilepas, nanti melalui kamera yang lebih lebar juga bisa ditunjukkan bahwa kita sudah melakukan jaga jarak dengan baik. Pak Widodo, kita akan merayakan kemerdekaan dengan suasana yang tidak biasa, yang sangat berbeda, unprecedented event istilahnya. Tapi sebenarnya apa yang sudah disiapkan pemerintah untuk memastikan kita bisa survive? Karena itu yang sekarang sebenarnya membuat sebagian rakyat Indonesia gamang sebenarnya. Ya, jadi ini memang satu situasi yang tidak diduga sebelumnya. Apalagi Agustus ini ya, Agustus ini mestinya kita sudah mulai di kampung-kampung, di daerah-daerah mulai semarak lebaran, HUT RI-nya sudah mulai kelihatan. Dan kami sekarang ini sudah mengkonsolidasi di semua kementerian lembaga, termasuk juga dengan daerah-daerah, untuk mencoba bahwa ada satu realitas yang lain. Ini realitas sosial, ini realitas virtual. Jadi kita mau mencoba 17 Agustus kali ini betul-betul kita harus gembira melalui virtual, termasuk juga nanti prosesi upacara 17 Agustus. Di Istana nanti hanya beberapa, kemudian yang lain kita akan menggunakan virtual, totally dengan virtual. Termasuk juga kami nanti akan melibatkan semua warga masyarakat bisa mendaftar untuk ikut upacara bendera, dan jumlahnya juga cukup banyak, jadi ada 17.845. Oke, menarik. Mas Yosi, sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal pandemi dan dampaknya kepada dunia kreatif, seberapa keras sebenarnya hantaman yang dirasakan teman-teman yang bergerak di bidang kreatif? Boleh dikatakan karena memang sudah tidak boleh pertunjukan offline yang melibatkan banyak orang, sedangkan itu termasuk pemasukan yang terbesar yang dinikmati oleh teman-teman dari industri hiburan, khususnya yang menyanyi ya. Kalau yang TV kan saya rasa masih ada protokolernya sehingga mereka masih bisa melakukan kegiatannya. Tapi kalau nyanyi ya otomatis semuanya harus sekarang menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sudah tidak bisa manggung, kita ngapain ya? Nah itu yang teman-teman saya lihat sekarang sudah banyak yang menemukan potensi baru juga sih. Jadi sepertinya yang tadinya nggak bisa masak, tiba-tiba bisa masak. Itu kan potensi baru ya. Yang tadinya nggak jualan, sekarang semua jadi jualan. Betul. Gitu ya. Ya maksudnya we all trying to survive gitu ya dengan segala cara. Saya cukup bersimpati dengan teman-teman. Ada yang masih tidak mudah move on juga. Ada yang berusaha dengan masih bertahan to survive dengan, ada yang juga sudah menjual alat-alat bandnya misalnya kayak gitu ya. Tetapi mereka semuanya tidak mau menyerah dengan mudah. Itu yang saya kagumi dari teman-teman kreatif ini. Tidak semuanya mau menyerah dengan mudah. Bahkan di satu sisi kepedulian di antara para pelaku industri kreatif pun meningkat. Jadi seringkali saya ketemu teman-teman saya yang melakukan konser bukan untuk mereka, tapi untuk membantu teman-teman mereka yang satu industri. Yaitu para mungkin kru yang tadinya sangat bergantung dengan musisi atau musisi yang sudah sangat berkurang pekerjaannya. Ya betul lah, kalau misalnya kita pernah mendengar pepatah bersama kita lebih kuat, yaitu yang sedang terjadi di industri hiburan. Oke. Bagaimanapun tema Indonesia Maju digagas untuk perayaan kemerdekaan di tengah pandemi ini. Bagaimana mengejawantahkan itu sebenarnya Pak Widodo di tengah rasa pesimisme yang mungkin sekarang tinggi. Nanti setelah jeda dijawab, kita sekarang jeda dulu. Tetap bersama kami di CNN Indonesia.
Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Saya akan kembali bertanya kepada para narasumber kita malam hari ini. Saya ke Mas Jayadi lagi. Mas Jayadi, bagaimanapun sekarang kita harus belajar untuk menerima keadaan ini. Pertama, kita tidak tahu ini akan berlangsung sampai kapan. Tapi kalau misalnya dari langkah-langkah yang kemudian sudah dilakukan pemerintah, Anda mengambil stand-nya seperti apa nih? Ya ada rencana, ya. Tetapi Pak Jokowi sendiri kan komplain dengan rencana itu, karena tidak dieksekusi dengan baik. Misalnya ada rencana soal bantuan, dana COVID, dana untuk kesehatan, program untuk ekonomi segala macam. Tapi Pak Jokowi sendiri sebagai presiden kan mengeluhkan itu, bahwa itu belum dieksekusi dengan baik oleh bawahannya. Itu artinya di tingkat planning mungkin kita ada, ya. Dan terakhir itu kan memadukan antara rem sama gas gitu, antara kesehatan dan ekonomi gitu. Tetapi dari pimpinan tertinggi kita sendiri masih mengeluhkan bahwa masih banyak aparatur negara yang harusnya bertanggung jawab sehari-hari terhadap persoalan ini, tapi belum menunjukkan sense of crisis. Artinya masih ada tantangan kita di sisi itu. Executing. Iya, di bagian eksekusinya. Nah, mungkin di bagian eksekusi itu ada dua nanti masalahnya. Pertama di problem eksekusinya itu sendiri, yang kedua adalah bagaimana itu mensosialisasikan kepada masyarakat, yang mungkin menjadi tugas Profesor Widodo dan teman-teman gitu ya, bahwa rencana dan eksekusi yang baik belum tentu juga diterima dengan baik oleh masyarakat. Betul. Kalau dia tidak disosialisasikan dengan baik, dan itu juga problem gitu. Tetapi saya kira pemerintah kita punya modal yang cukup kuat saat ini untuk mengajak masyarakat secara bersama-sama. Pertama ya, tingkat kepercayaan kepada pemerintah itu masih tinggi, kepada presiden. Ya, berbagai riset jajak pendapat yang cukup banyak belakangan ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan, approval rating, kepuasan terhadap pemerintahan masih di kisaran 65-70%. Ya. Bahkan tingkat kepercayaan kepada presiden untuk membawa kita keluar dari krisis itu masih cukup tinggi di 70%. Itu artinya ada modal yang cukup kuat untuk itu. Yang kedua, masyarakat tampaknya rasional. Ya. Dalam angka yang direfleksikan oleh Mas Yosi tadi, atau Kang Yosi lebih tepatnya, 70-80% masyarakat kita, kalau kita tanya, itu mengatakan bahwa ekonomi mereka terpuruk. 70-80%. Ya. Dan itu terrefleksi dalam angka pertumbuhan kita yang sampai -5 kemarin gitu ya. Jadi masyarakat sangat menderita secara umum, rata-rata begitu, tetapi mereka tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Itu artinya kan mereka cukup rasional. Nah, itu modal bagi pemerintah untuk dengan segera memiliki plan, mengeksekusi planning itu, memperbaiki yang kurang, kemudian sosialisasikan dengan baik. Ya, masyarakat saya kira tidak menuntut terlalu banyak, cukup 3 saja saya kira yang harus difokuskan saat ini: kesehatan, kemudian ekonomi, pekerjaan, pendapatan segala macam, dan pendidikan. 3 hal ini yang terus-menerus sehari-hari digeluti oleh masyarakat, dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Nah, kalau masyarakat fokus betul-betul di situ, maksud saya pemerintah fokus di situ, menyediakan kepemimpinan yang luas di bidang itu, maka saya kira kita punya alasan untuk mengajak masyarakat, kita bisa optimis gitu. Karena dalam suasana begini, kita kan memerlukan kesehatan mental dan jiwa. Ya, salah satu yang bisa membuat kita sehat mental dan jiwa itu adalah sikap optimisme. Banyak pakar kesehatan mengatakan sikap itu ada kaitannya dengan imunitas. Imunitas itu kan sangat diperlukan oleh kita saat ini, karena imunitas itulah modal utama kita kan. Obatnya belum ada, vaksinnya belum ada. Modal utama kita adalah imunitas. Salah satu yang bisa membantu kita untuk imunitas itu secara kolektif adalah bagaimana kita membangun sikap bahwa kita punya planning, kita punya arah yang cukup jelas walaupun tidak pasti, sehingga kita bisa berdiri tegak, kita bisa tetap optimis gitu, meskipun tetap realistis untuk misalnya menjaga protokol kesehatan dan sebagainya. Betul. Bagaimana sebenarnya Pak Widodo penekanan Indonesia maju di tengah pandemi? Jadi yang harus kita fokuskan atau bagaimana masyarakat sebaiknya menyikapi soal ini? Iya, sebetulnya kita dalam peringatan 17 Agustus ini sekaligus menjadi momentum ya, momentum untuk kita mengulik kembali optimisme Indonesia maju itu, sehingga kata-kata kunci yang menjadi pesan yang harus kita dorong terus adalah bangkit ya, bangkit untuk Indonesia maju. Nah, kalau dari sisi tadi disampaikan Mas Jayadi bahwa memang pemerintah sekarang itu lead-nya itu ya presiden. Pak Presiden itu jadi lokomotifnya dan itu harus diikuti semuanya. Termasuk juga kalau kita saksikan misalkan sekarang ini ada perpres yang menyangkut pada bagaimana menyelesaikan masalahnya tidak hanya di penanganan COVID-nya tetapi juga PEN-nya ya, pemulihan ekonominya. Dan itu menjadi
menjadi payung besar untuk menyelesaikan secara bersama-sama. Dua-duanya penting, dua-duanya sangat penting. Termasuk kemudian kita saksikan ternyata kenapa angkanya masih terus meningkat ya. Lahirlah Impres, Impres nomor 6. Dan itu menjadi bagian dari upaya kita langsung ke daerah. Jadi melalui Kemendagri, gubernur, bupati, wali kota betul-betul bertanggung jawab untuk mendisiplinkan masyarakat, menegakkan aturan. Nah ini sebetulnya wujud di mana dulu kita baru menghimbau, mensosialisasi ya. Sekarang ini sampai pada ada payung yang mengatur betul. Termasuk juga mengatur bagaimana tadi misalkan proses birokratisasinya masih mengalami hambatan. Nah dengan adanya komite ini diharapkan betul-betul didorong. Ini kan langsung di bawah presiden. Termasuk juga sebetulnya kalau kita mau saksikan kami di komunikasi publik ya dulu di gugus tugas sekarang ini di komite itu betul-betul ingin tidak hanya tahu, penelitian sudah banyak membuktikan pakai masker sudah ngerti secara kognitif, tetapi makainya terus-menerus itu yang belum. Dan bahkan kalaupun iya itu baru kalangan yang kelas atas, kelas menengah ke atas, yang di bawah masih menyepelekan, masih banyak pro kontra yang menjadikan masker ini menjadi sarana penting yang saat ini kita dorong betul. Makanya minggu-minggu ini kami juga betul-betul bagaimana supaya masker yang secara teoritis sudah diketahui itu kemudian dilaksanakan. Ada call to action ya, ada yang nendang gitu ya, yang nendang. Nah ini yang saat ini kita kerjakan. Sehingga poinnya memang dari waktu ke waktu, dari Wuhan dulu ya, kita sudah aktif menyelesaikan. Kita baru ada simpan di pulau itu ya, penduduk dari sana dipindah ke sini. Wah ramenya minta ampun ya. Nah sekarang ini sampai pada ketegasan komunikasi, ketegasan disiplin, ketegasan untuk memberikan reward and punishment. Nah hal-hal ini memang berjalan seiring dengan konteksnya. Kita nggak bisa sejak awal kemudian langsung dikenai sanksi gitu, wah nanti dikira pemerintah nggak pas ini. Nah itulah dinamika mendidik masyarakat untuk bisa segera mengakhiri persoalan ini dengan cara yang berdasarkan waktu ke waktu. Nah 17 Agustus ini betul-betul mari kita jadikan momentum bangkit untuk Indonesia maju. Artinya reward and punishment jalan, tapi sosialisasi juga terus jalan paralel. Ya. Karena pencapaiannya KPI-nya belum terlihat sampai saat ini yang tadi Anda katakan. Iya, dan masyarakat sekarang ini kan contohnya tadi Mas Yosi kan kelihatan sudah mulai ketahuan ini kalau saya diam terus, ya nggak bisa bergerak apa-apa. Sehingga masyarakat mulai memahami betapa geraknya ini langkahnya sudah on the right track. Tinggal bagaimana kita aman terhadap COVID itu. Nah ini kan koeksistensi ya, jadi satu sisi kita harus menjalankan kegiatan ekonomi, tapi tidak melupakan bagaimana kita tertib protokol kesehatan. Kesehatan publik juga menjadi hal yang betul. Ya. Mas Yosi, beberapa waktu lalu kan Presiden juga mengundang teman-teman dari industri kreatif ya. Apakah sudah memang ada petunjuk, perintah atau permintaan tolong bantu kami untuk membantu sosialisasikan ini? Kalau iya tuh kemudian formulasinya seperti apa sekarang? Jadi sebenarnya waktu undangan tersebut ada, saya termasuk yang berhalangan untuk datang. Tapi sebenarnya saya selalu bilang, karena ini bukan pertama kalinya Istana mengundang influencer atau public figure untuk turut mendukung program pemerintah. Kalau saya mau bicara jujur-jujuran, tidak semuanya juga langsung secara otomatis bisa menerapkan itu dalam sosial media mereka. Kenapa demikian? Ada beberapa yang sosial medianya memang sudah di-manage demikian rupa, sehingga ya saya tidak mau membuat ini dalam ranah benar atau salah. Ada juga yang memang ada biaya untuk hal-hal seperti itu, walaupun dalam konteks membantu pemerintah masuknya ya murah. Tapi ada juga teman-teman yang tergerak untuk melakukannya secara sukarela, tapi tidak semuanya. Jadi makanya saya bilang, saya melihat bahwa kalau kita bisa mau lebih teliti lagi melihat bagaimana melibatkan mereka supaya mereka ini mau terlibat dengan lebih bersemangat lagi. Misalnya kalau cuma posting di sosial media, ini mesti diketahui juga teman-teman juga kadang-kadang ada yang takut salah. Saya mau posting ini, saya ngomongnya apa ya?
Karena kan netizen itu cukup kritis ya. Kamu jangan sok-sok mentang-mentang selama ini dan jejak histori sosial media kamu nggak pernah ngomongin program pemerintah, tahu-tahu ada yang kamu dukung. Kamu ngerti apa? Dan sedangkan juga banyak juga yang masih pro dengan kontra dengan pemerintah. Sehingga mereka juga memperhitungkan itu. Nanti netizen ikut membuli saya lagi. Mereka ada juga yang memperhitungkan itu. Jadi tidak semudah itu sebenarnya melibatkan mereka. Kalau saya suka melibatkan mereka itu kayak tadi beberapa cuplikan video. Cameo Project mereka, ya. Berkolaborasi aja dalam sebuah video. Mereka kan nggak perlu ngomong, apalagi kalau videonya itu tidak preachy, tidak jaji, tapi mengajarkan sesuatu yang baik, fun. Nah, mereka di situ biasanya lebih senang karena mereka tidak menggurui, berkesan menggurui, tetapi juga terlibat dalam sebuah produk yang menyampaikan pesan yang positif buat masyarakat. Saya rasa itu bisa menjadi salah satu solusi juga. Jadi sebenarnya kalau konsep videonya yang digagas Cameo Project dan Mas Yosi ini seperti apa? Cerita dong sedikit. Ada banyak sih. Kalau yang ini kan sama teman-teman Project Pop ya, ini gara-gara corona. Kalau yang protokol kesehatan ya, sosialisasi katanya ada juga ya? Tadi yang diputar sebelumnya itu judulnya, ya ini gara-gara corona juga ada menyinggung soal masker segala macam. Yang sebelumnya itu soal bosen, gimana kita caranya mengajak orang untuk ya menerima situasi walaupun agak bosen, tetapi kan kita tetap bisa produktif sebenarnya di rumah. Ada juga video yang baru saja keluar tuh sebenarnya kalau bisa diputar juga menarik, itu malah parenting yang kita sorot di situ. Jadi beberapa sama teman-teman public figure kita menyorot masalah lain yang berkembang di masa COVID-19 ini. Karena semua orang kan beralih digital ya. Jadi otomatis yang tadinya waktu screen time-nya sedikit jadi lebih banyak. Muncullah masalah-masalah digital di situ, cybercrime yang tadinya tidak terlalu tersoroti jadi berkembang. Pasti Pak Widodo setuju dalam hal ini. Jadi kita malah bikin videonya untuk itu. Judulnya Aku Sejak Kecil. Kita ngajarin anak-anak dari kecil untuk mau bertanggung jawab dan peduli, tapi orang tua juga harus terlibat. Nah, ini cuma contoh sih sebenarnya. Jadi kita menyesuaikan aja. Nah, ini Aku Sejak Kecil nih. Menyesuaikan dengan apa yang kita lihat perlu nih kita sampaikan sama masyarakat dan melibatkan teman-teman influencers di sini. Tidak semuanya otomatis, saya kasih tahu aja. Behind the screen-nya banyak yang saya ajak, tapi yang mau terlibat dan dengan harga murah gitu ya, cuma beberapa. Tapi ini buat mereka lebih enak, lebih reasonable gitu ya. Maksudnya karena mereka tidak terlihat preachy, ngajarin sesuatu sama masyarakat atau menyampaikan sesuatu. Kominfo juga menyadari apakah memang ini adalah salah satu cara untuk menyampaikan pesan yang mungkin lebih bisa mudah diterima oleh masyarakat. Justru kita sekarang ini kan berkolaborasi dengan Mas Yos ini ya. Ada cyberkreasi dan di mana itu literasi yang tidak menggurui tetapi memberikan inspirasi kita, memberikan satu kesadaran baru bahwa kita harus begini toh, kita harus begini toh. Dan itu penting buat kita, termasuk juga masyarakat yang kelas milenial. Tetapi untuk masyarakat yang di desa-desa itu juga pendekatannya sampai pada bagaimana kita tokoh-tokoh masyarakat kita ajak, termasuk RT RW-nya, dan itu juga menjadi cara yang lain. Jadi memang Indonesia ini kan banyak sekali kan, unik, sekali unik dan bahkan kami sekarang sudah mengembangkan bagaimana misalkan cara pakai masker tetapi komennya adalah bahasa-bahasa daerah setempat. Supaya lebih nendang tadi istilah saya. Dan itu kita jalankan terus, apalagi dan sampai terakhir tadi impress bahwa ada penegakan peraturan, ada reward and punishment buat masyarakat supaya kalau memang masih nekat betul, nggak percaya betul, dianggap ada konspirasi dan itu kita harus libatkan penegakan disiplin, termasuk di komite kan sekarang ini ada Kepala Staf Angkatan Darat yang masuk di situ. Ini yang harus kita lakukan bersama-sama. Oke, kita sekarang jeda dulu, nanti setelah jeda dialognya bakal lebih nendang lagi nih. Pinjam kata-katanya Pak Widodo, tetap di CNN Indonesia. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Bangkit Indonesia Maju, optimisme di tengah pandemi. Tantangan kita sekarang, tadi sudah disampaikan oleh beberapa narasumber saya, sebenarnya adalah arus hoax. Informasi itu sekarang tidak terbendung, mau dibendung bagaimanapun juga tidak mungkin karena jalurnya akan terus ada, informasinya tetap ada.
Kominfo bagaimana sebenarnya menyikapi ini, memastikan bahwa, dan sampai sekarang pun masih ada terus kan? Iya. Dan screening juga saya yakin pasti terus dilakukan oleh Kominfo, tapi mungkin tidak ketika screening dilakukan, shutdown misalnya muncul lagi terus. Ya, karena ini kan masyarakatnya memang antara produksi, konsumsi, dan distribusi itu siapapun bisa membuat. Ya. Dan kami dari sisi Kominfo sudah mempunyai Cyberdrone yang 24 jam ya, itu kita monitor. Termasuk sebetulnya levelingnya kan ada dari sisi daring, internet. Kami juga ada medsos ya, kayak beberapa di medsos. Dan yang paling banyak sebenarnya yang di WA Group ini. Oh ya. Nah, WA Group ini kan sistemnya tertutup, jadi tidak bisa dimonitor. Copy paste dari grup akan ketahuan tetangga pada, gitu iya, ya. pada saat keluar dibawa ke medsos, nah baru ketahuan. Ya. Dan sekarang ini sudah lebih dari 1.000, itu yang dari Kominfo ya. Artinya memang dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hanya memang sebetulnya kalau dikaitkan dengan keadaan sosial itu relevan. Paling banyak hoax itu terjadi justru pada 22 Maret sampai 29. Nah, saat itu muncullah hoax yang banyak sekali, implikasinya panic buying. Iya. Nah, jadi relevan dengan situasi. Jadi hoax ini mempengaruhi betul perilaku masyarakat. Makanya kami sekarang cukup tegas kalau memang ada sesuatu yang salah, kita minta pemiliknya untuk take down. Dan bahkan tahun depan Kominfo sudah akan membeli alat yang bisa langsung take down. Supaya apa? Supaya tidak kemana-mana, supaya tidak ada proses panjang. Sebab memang ini penyakit ya, ini penyakit yang harus, jangan sampai kita kena tsunami informasi masyarakat kita ini. Jangan sampai infodemik jadinya, bukan pandemik. Dan ini tanggung jawab kita bersama-sama. Meskipun di kepolisian juga lebih gencar lagi karena kan kaitannya dengan pidana ya, penanganannya. Dan korbannya atau pelakunya ada yang disengaja memang, tetapi ada yang nggak tahu. Nah, ini yang masyarakat yang nggak tahu, ini tugasnya Pak Yosi juga, literasi digital. Jadi literasi digital ini penting. Nah, itu sebetulnya tantangan-tantangan di dalam masyarakat yang nanti menuju masyarakat informasi, masyarakat digital ini. Memang kecerdasan digital itu menjadi salah satu prasyarat untuk kita bisa tetap sehat pikiran kita. Tadi dikatakan kalau pikiran kita nggak sehat, imunitas kita juga turun. Imunitas kita turun, kita rentan terhadap penularan. Jadi ini kait-mengkait yang tidak bisa tidak, kita dari pemerintah jelas ingin mengamankan kesehatan masyarakat dari informasi itu. Mas Jayadi, kalau misalnya bicara soal hoax, Anda juga mungkin katakanlah selama Pilpres, kemudian Pilkada yang selama ini ditangani oleh LSI itu kan juga sudah mungkin kenyang ya dengan informasi-informasi seperti itu. Tapi sebenarnya kita tuh lebih mudah percaya yang mana sih? Jalurnya yang dari pemerintah atau yang dari media sosial dan lain sebagainya yang mungkin kita sendiri dengan literasi digital yang masih rendah, jadi ya sudah telan saja bulat-bulat. Ya memang kalau informasi itu dianggap partisan, artinya ada motif cenderung dianggap punya sisi-sisi politik begitu ya. Nah, itu memang cenderung akan susah untuk dipercaya oleh masyarakat, karena itu memang bagaimana menyampaikan pesan-pesan itu secara non politis gitu. Nah, salah satu caranya ya melalui multi channel, berbagai jalur yang harus dipakai, baik melalui jalur yang bersifat community based, berjalur masyarakat, maupun yang sifatnya lebih formal ya, misalnya melalui para guru, dosen, kemudian para influencer dan sebagainya. Itu semua harus dilibatkan. Nah, sebetulnya tetapi yang menarik juga, ada penelitian di Indonesia itu sudah ada papernya di jurnal internasional berbasis penelitian di Indonesia, bahwa yang banyak percaya hoax juga bukan hanya kalangan menengah ke bawah, Pak. Betul, ya. Justru yang berpendidikan itu juga banyak yang percaya hoax. Nah, jadi tantangannya itu lebih besar lagi, bagaimana merelokasi kelompok-kelompok yang rentan terhadap hoax itu, baik yang berpendidikan tinggi maupun rendah misalnya, baik yang di kota maupun di desa kalau ada, untuk disasar secara lebih berkaitan dengan bagaimana kebiasaan mereka, adat isu-isu apa yang cocok dengan mereka dan sebagainya itu. Karena itu saya setuju dengan Pak Widodo tadi bahwa harus melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat, ya, bukan hanya seniman tapi juga pemimpin informal, segala macam lapisan masyarakat. Nah, yang kedua menurut saya adalah
harus menggunakan berbagai macam gabungan dua media sekaligus, media sosial yang dibahas dan media konvensional. Karena bagaimanapun di Indonesia itu masih sekitar 80% masyarakat kita masih nonton TV. Secara keseluruhan ya. Ada yang nonton CNN, ada yang nonton bukan CNN gitu kan. Pokoknya tapi sekitar 70-80% masih nonton TV. Yeah. Yang mengakses internet itu sekarang itu di kisaran 55%-an, Pak. Ya. Menurut hasil-hasil penelitian dari lembaga-lembaga survei seperti LSI ya. Tetapi cara masyarakat mengakses informasi melalui media sosial itu multi channel. Ada yang melalui WhatsApp tapi juga Facebook, kemudian berbagai macam kanal seperti YouTube dan sebagainya itu. Jadi memang pemerintah ya kalau mau mengambil harus saya kira adalah menyasar semua arah itu, dan jangan lupa itu kemudian dikoordinasikan, difasilitasi untuk ke media konvensional seperti televisi. Nah, gabungan kedua itu akan membuat kita lebih punya kesempatan. Satu. Yang kedua saya kira meskipun tadi dengan suasana seperti sekarang itu hoax makin banyak, tapi ini juga kesempatan. Kenapa tadi Kang Yosi bilang semua kita kan jadi terpaksa atau nggak terpaksa fokus pada dunia digital, jadi kita lebih banyak berada di depan laptop atau di depan akses internet kita. Nah itu kesempatan juga kita itu artinya masyarakat mengakses lebih banyak kan? Betul. Nah, kalau masyarakat mengakses lebih banyak itu berarti kebutuhan akan informasi yang lebih benar itu juga lebih banyak. Jadi itu jadi saya kira merupakan kesempatan bagi kita semua untuk memastikan agar literasi digital itu betul-betul lebih baik gitu. Sehingga nanti kalau hoax itu muncul, yang memerangi bukan hanya pihak resmi seperti pemerintah, masyarakat sendiri enggak kok, itu enggak benar misalnya. Jadi ada semacam community policing terhadap hoax-hoax itu, tidak hanya mengandalkan alat-alat yang dimiliki oleh pemerintah saja, tapi saya kira tetap pemerintah harus leading sektor, mengambil posisi sebagai leading sektor di situ. Nah, kalau di tempat kami justru konsepnya adalah narasi yang terintegrasi. Jadi memang tidak hanya media mainstream, tetapi memang media mainstream kan sekarang trustnya naik ya, trustnya naik. Dan itu yang menjadi leadnya. Kemudian melalui media itu jaringannya atau multi platformnya kita jalankan. Itu yang pertama. Jadi memang kami tidak hanya satu, tetapi terintegrasi itu multi platform antara media konvensional, mainstream, dan juga media sosial. Dan yang kedua yang menyangkut community tadi. Jadi memang ini harus kita kepung ya, kita kepung dari sisi digital, masyarakat yang sudah orientasinya pada media handphonenya, lewat handphonenya, dan masyarakat yang masih berbasis pada komunitas. Jadi dua hal ini mudah-mudahan ini menjadi bagian penting. Yang menjadi tantangan kita kan sebenarnya trust ya, trust. Nah, itu dia. Nah, trust itu menjadi tantangan kita sehingga konsistensi membangun pesan, konsistensi membangun narasi ini akan meningkatkan trust masyarakat terhadap informasi yang benar, informasi yang sehat istilah saya. Karena kalau informasi yang sehat ini kita tanam, maka itu akan menjadi poin penting. Dan kami di IKP ya, di Kominfo, sekarang itu mengembangkan begini, GPR profesional dan milenial. Artinya apa? Kita jangan kayaknya pegawai humas pemerintah tapi nggak punya medsos, nggak aktif di medsos. Kita paksa ini, kita paksa. Ini saya tunjukkan. Ini kami punya ini tanda kalau kita sudah pegawai pemerintah yang setiap hari memproduksi pesan yang positif. Positif knowledge itu kita tanamkan setiap hari dan akhirnya harapannya akan menutup ilalang-ilalang, hoax-hoax yang tidak bagus itu. Ini konsep peradaban sebetulnya. Tetapi ini kita gerakkan mulai sekarang ini. Oke, saya ke Mas Yosi nih. Saya ada 3 kata untuk Mas Yosi dan mudah-mudahan bisa menjawabnya. Terkait dengan hoax, terus trust, dan content creation. Itu kan sekarang jadi tantangan di dunia kreatif. Kita tahu ada beberapa kasus akhir-akhir ini. Bagaimana bisa memastikan bahwa tetap pada hitohnya membuat pesan yang baik, sosialisasi yang baik, dan kemudian bisa membawa, sekali lagi, membangun optimisme di tengah masyarakat. Jadi kalau ini berarti saya menjawab sebagai kapasitas saya sebagai konten kreator ya. Memang harus kita akui di industrinya, mengumpulkan followers atau subscribers itu menjadi
menjadi salah satu sasaran utama para pelakunya. Sayangnya karena kemampuan teknologi arus informasi yang sedemikian cepat ini juga menawarkan kemampuan viral dan populer secara instan. Sehingga semuanya juga tertarik untuk mencoba itu. Gimana ya caranya bikin sebuah konten yang tiba-tiba dibahas oleh semua orang gitu. Makanya mereka sudah melihat nih karakteristik masyarakat tuh seperti apa. Mereka suka membahas yang seperti apa. Ini sebenarnya Itu berarti hubungan supply demand-nya gimana sih sebenarnya Mas Yosi? maksudnya? Hubungan supply demand antara yang menyaksikan dan content creator-nya? Iya, di situ justru letaknya. Mereka sudah bisa mulai menganalisa apa yang menjadi ketertarikan oleh masyarakat, sebagian besar masyarakat. Di satu sisi mereka sudah tidak banyak yang tertarik untuk proses mendevelop proses kemampuan mereka untuk mencipta. Tadinya mungkin banyak yang berangkat dari strength-nya kan, yang kuat nyanyi bikin kontennya nyanyi, yang kuat animasi bikin kontennya animasi. Jadi semuanya berangkat dari strength-nya. Tetapi begitu mereka masuk di industrinya, mereka mulai melihat kok nggak berkembang ya, subscriber saya segitu-segitu aja. Lalu mereka mulai melihat yang berkembang tuh yang seperti apa kan, pasti kayak gitu. Jadi melihat, oh drama ini berkembang nih, membahas kebodohan nih berkembang nih. Hoax masuk nggak hoax? Hoax juga termasuk. Cepet viral ya? Cepat viral. Jadi kan karena kalau saya terlalu strict di sini, saya ngikutin proses, saya ketinggalan sama yang lain. Nah ini sayangnya sebenarnya seperti itu ya, industrinya jadi orang-orang tuh karena tidak mau mengikuti proses, di mana sebenarnya proses tersebut bisa memberikan sebuah keuntungan buat mereka, di mana skill mereka sebenarnya akan terasah, strength mereka semakin kuat. Cuman mereka lebih tertarik untuk, aduh nggak bisa nih kalau kayak gini caranya, kapan saya mau kayaknya misalnya, saya mau dapat duitnya kapan, siapa yang mau endorse dengan channel yang sedemikian sedikit subscribersnya, I'm talking real thing ya maksudnya. Iya. Jadi akhirnya mereka mulai tertarik, misalnya apa yang lagi viral dibahas. Nah itu paling kecenderungan yang paling kita sering lihat, apa yang lagi viral dibahas. Nah ini akibatnya kalau yang viral itu nggak positif tapi negatif, dia kasih panggung. Oke. Karena dia kasih panggung, disitulah kemudian pekerjaan Pak Widodo semakin berat ya. Oke, nanti kita bahas lagi setelah jeda, kita jeda dulu. Tetap di CNN Indonesia. Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pembicaraan selama jeda semakin panas dan semakin seru. Tapi saya ke Pak Widodo. Pak Widodo tadi sudah mendengar beberapa hal sedikit di balik layar teman-teman industri kreatif. Seperti itu tuh sebenarnya sudah diketahui oleh Kominfo, sudah dipantau, atau memang Kominfo kemudian melihat ya sudah yang jadinya saja, apakah itu memenuhi unsur hoax atau tidak, atau bagaimana sih screeningnya selama ini? Jadi kan kalau di sisi pemerintah itu kan kita mesti harus ada payung hukumnya, harus ada regulasinya untuk bisa mengendalikan ataupun mengatur apa-apa yang terjadi dalam virtual tadi ya. Nah, yang menarik itu sebenarnya kan ini adu cepat ya, adu cepat antara kreativitas itu tadi yang disampaikan dengan regulasi yang melingkupinya. Nah, di situ yang menjadi dinamis. Oleh sebab itulah kami di Kominfo juga akhirnya ini adu cepat regulasi dan adu cepat teknologi. Kita tidak mau ketinggalan dengan yang punya inisiatif sangat tinggi tadi. Termasuk tadi saya katakan, jadi memang ini sesuatu yang harus kita antisipasi dalam koridor masyarakat demokrasi tetap ya. Tapi bagaimana yang lain itu tidak dirugikan. Sebab kan ini menyangkut pada apakah yang disampaikan itu, yang akhirnya viral tadi, itu merugikan pihak lain. Nah ini dinamika antara regulasi teknologi berhadapan dengan realitas di dalam masyarakat yang virtual yang saat ini sangat dinamis sekali. Apalagi kalau misalnya informasi hoaxnya berkaitan dengan COVID ya, yang bisa saja membahayakan nyawa gitu ya Pak ya. Makanya kita sekarang khusus COVID, mari kita menjauhkan dari echo chamber misalkan. Jadi seolah-olah ini alirannya tadi garisnya ini jangan, musuh kita hanya satu, COVID. Makanya kata disiplin diri, gotong royong, optimis, positif ini menjadi 4 kata yang menjadi slogan kita. Nah kemudian kita ungkit lagi di 17 Agustus ini, mari kita bangkit untuk Indonesia maju, salah satunya bangkit melawan COVID.
Itu narasi. Kalau menjaga optimisme sekarang, gimana Mas Yosi? Optimisme. Ya, menjaga nyalanya itu, karena mungkin sekarang kita bersemangat soal itu, tapi mungkin saja kita nggak tahu apakah kasus akan bertambah atau berkurang, kemudian itu meredup lagi. Saya rasa pesan-pesan seperti itu memang harus datang dari rekan-rekan yang sudah lebih dulu maju, bukan dari yang saya belum memiliki perubahan dalam kehidupan saya, tapi saya berusaha mempengaruhi teman-teman saya, kita harus optimis. Tetapi kalau misalnya itu datang dari teman-teman yang misalnya tadinya adalah misalnya dia musisi, terus dia beralih kepada jualan makanan, terus dia berhasil, terus dia bisa bilang sama teman-temannya, you know what, kalau kita mau berusaha, kita bisa sebenarnya bertahan dengan lebih baik lagi. Kan ada bukti ya. Jadi optimisme itu bisa ditularkan oleh mereka yang sudah mau move on. Tapi akan sulit buat mereka yang belum move on. Jadi saya rasa ini teman-teman juga yang mungkin ini mereka mendengarkan, teman-teman yang sudah move on dan melihat buktinya nyata dalam kehidupan mereka ternyata bisa survive. Mereka bisa keluarkan potensi baru, kekuatan baru dalam kehidupan mereka, dan mereka harus ngomong, harus ngasih tahu sama yang lain bahwa you know what, ini bukan akhir dari segalanya. Kalau kita mau keluar dari kursi nyaman kita pasti bisa berubah kehidupan kita, dan juga bukan berarti akan stay di situ, tapi juga bisa menjadi lebih baik karena saya sudah ada buktinya. Jadi saya rasa salah satu cara untuk menjaga optimisme teman-teman yang berhasil keluar dari masalah pandemi ini atau masalah ekonomi di tengah-tengah pandemi ini bisa berbicara dan memberikan inspirasi, sehingga apa yang diharapkan itu real, bukan cuma sekedar yuk kita coba yuk, ya maksudnya kalau kayak gitu kadang-kadang orang ya oke lah semangatnya masih ada, tapi nggak sebesar dengan orang-orang yang sudah membuktikannya. You know what, bisa kok, gue bisa, lo juga bisa. Anda sepakat dengan itu Mas Jayadi? Iya, setuju. Dan saya kira cara paling baik menjaga optimisme sekarang ini adalah berbasis realitas. Jadi ada realitas yang bisa kita gunakan sebagai dasar untuk optimis. Satu, bahwa kita melakukan kemajuan-kemajuan. Minimal kita tidak mengalami kemunduran terus-menerus gitu. Misalnya, yang paling sulit dijelaskan sekarang itu misalnya bagaimana kita bisa optimis wong kasus COVID-19-nya naik terus. Ya, kasus positifnya naik terus. Nah, itu bagaimana itu menjelaskannya? Apakah itu memang bagian dari kita mengalami kemunduran, atau itu sesuatu yang bisa dijelaskan bahwa meskipun begitu, misalnya kita tidak mengalami kemunduran, tetapi kita memiliki kemajuan-kemajuan yang bisa bisa dilihat gitu. Itu satu. Yang kedua adalah kita memiliki arah yang jelas gitu. Oke, kita sekarang masih mengalami problem di kasus di sisi kesehatan, COVID-nya kasus positif terus naik begitu. Tapi kelihatan tuh langkah-langkah yang kita akan lakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara bersama-sama. Oh, setelah ini kita ini dan sebagainya. Kalau itu ada, kita bisa optimis. Tapi kalau langkah-langkah ke depan itu tidak jelas, kemudian kemajuan-kemajuan yang ada sekarang itu tidak terlihat. Ya, maaf, saya mengutip misalnya Donald Trump, ya, di Amerika Serikat sana baru-baru dia mengatakan the virus is disappearing. Jadi virusnya menghilang katanya. Langsung dibantah rame-rame sama orang. Karena kenyataannya justru kasusnya itu malah meningkat gitu. Nah, jadi kita bisa membangun narasi optimis, tapi kalau sekarang itu harus benar-benar berbasis realitas. Nah, yang terakhir saya kira trust dengan pemerintah harus benar-benar dijaga. Jangan sampai misalnya trust tidak akan terbangun kepada pemerintah kalau sebagai leading sektor dalam mengatasi masalah ini. Trust tidak akan terbangun kalau misalnya di antara pemerintah sendiri simpang siur satu sama lain. Ya, tidak terlihat terintegrasi kata Pak Wid tadi. Ya, nah, jadi trust itu yang harus dijaga. Kalau sekarang mungkin masyarakat belum menyalahin pemerintah. Ya, tapi lama-lama kalau ini tidak mengalami perbaikan baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi, ya lama-lama orang kan marah menyalahkan pemerintah. Dan itu kalau sudah begitu maka kita akan mengalami kesulitan untuk memiliki optimisme. Oke. Sekarang kita jeda dulu. Masih ada satu segmen lagi. Tetap bersama kami di CNN Indonesia.
Anda masih kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kali ini dialognya spesial, Bangkit Indonesia Maju, optimisme di tengah pandemi, berkaitan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 yang 1 pekan lagi, yang kali ini dirayakan di tengah situasi yang tidak biasa, yaitu di masa pandemi. Saya ke Mas Yosi. Mas Yosi, kalau misalnya kita boleh sekarang berpikir untuk melihat apa yang bisa kita lakukan lebih banyak lagi untuk bisa memastikan kita bisa survive melewati ini semua dengan selamat, sehat, sampai pandemi beres. Ya, saya ya tentu saja kalau saya pribadi sih tentu saja akan mengajak teman-teman untuk terus berkontribusi. Karena tadi sempat kita bahas, semuanya sekarang perhatian atau informasi secara digital semakin diminati atau semua orang sudah seperti itu, ya kita mungkin mulai bisa berkontribusi di situ, memberikan informasi yang jelas. Kalau saya sekarang lagi ada di Siberkreasi bersama dengan Kominfo, itu adalah Gerakan Nasional Literasi Digital. Jadi memang kita sedang giat-giatnya melakukan literasi digital, kelas-kelas pengajaran banyak sekali dari berbagai pilar yang dibutuhkan, baik parenting, society, lifestyle, governance, semuanya kita tiba-tiba itu menjadi penting karena semuanya kan tadi beralih ke digital ya. Ini di other side of the coin mungkin ya. Yeah. Cuman tentu saja ini harus melibatkan seperti kita bahas tadi semua orang, bukan cuman Siberkreasi, bukan cuman Kominfo, tapi semua orang. Karena kita dapati bahwa apalagi dalam literasi digital, people who knows better doesn't mean will do better kan. Orang yang tahu belum tentu mereka mau melakukannya. Ya, kita lihat banyak yang melanggar peraturan lalu lintas, itu bukan berarti orang-orang yang nggak tahu peraturan lalu lintas. Mereka tahu peraturan lalu lintas. Jadi selain kita mengedukasi, kita juga memotivasi. Supaya mereka setelah mereka mendapatkan knowledge-nya, mereka tahu apa yang benar dan apa yang harus mereka lakukan, mereka mau turut mengajarkannya di lingkungannya. Contoh lah, misalnya ada salah satu anggota keluarga yang ikutan di kelas tersebut, dia kembali ke grup WhatsApp keluarga yang suka ada hoax tersebut, dia juga bisa menjadi polisi di situ. Yang ini hoax. Nah, itu kan hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan. Antara itu atau diam terus nggak copy paste. Kan kadang gitu ya. Apalagi kalau yang ngasih hoax yang lebih tua kan suka nggak enak juga kita. Iya, betul. Tapi kan maksudnya paling tidak ada polisi-polisi baru ya yang mau berkontribusi, nggak sekedar tadinya pasif ya. Kan orang bilang bahwa yang suka cyberbullying, yang suka menyebarkan kebencian itu banyak sekali. Saya bilang sama mereka, yang lebih banyak lagi sebenarnya yang diam aja. Jadi yang kita butuhkan itu sekarang adalah orang-orang yang tidak diam aja, turut serta membersihkan sosial media kita, digital kita, karena di situ ada aura kebencian, aura pesimisme, semuanya tuh bisa muncul dari berita-berita yang nggak benar. Jadi kita semua harus berkontribusi, harus merasa bertanggung jawab untuk bangsa ini. Tantangannya untuk memberikan literasi digital di tengah pandemi itu apa sekarang? Well, ini ya, kalau tantangannya macam-macam, beda-beda di setiap audiensnya. Karena misalnya kayak gini, kita ketemu kayak di parenting nih, contoh aja ya. Parenting itu kan kita berharap orang tua itu kita perlengkapi sedemikian rupa sehingga mereka bisa mengajarkan anaknya. Nah, tapi ada kasus yang menarik. Banyak anaknya yang lebih canggih daripada orang tuanya. Kasusnya menarik seperti Mas Jayadi, apakah Anda salah satunya? Jadi setelah kita ajarin orang tuanya, biasanya sampai di rumah ya, karena mereka ini baru mendapatkan semangatnya, edukasinya, tapi begitu misalnya contoh sederhana, kamu jangan nonton itu nggak sesuai umur, baru dapat nih dari kelas Siberkreasi kan, itu ternyata memang harus ada tontonan yang sesuai umur di YouTube, dibilang gitu, atau di platform apalah gitu ya. Tapi anaknya akan balas bertanya, lalu yang sesuai umur yang pantas saya tonton tuh yang seperti apa? Got no clue kan pasti. Oh, karena bapak ibunya belum nonton YouTube. Tunggu, saya belum belajar sampai sana ya. Misalnya atau games atau apa. Banyak orang tua yang mau mengajarkan sesuatu sama anaknya lebih canggih, dan mereka juga belum bisa sepenuhnya mengajarkan karena mereka sendiri belum mencontohkan. Misalnya soal screen time atau adiksi. Kebanyakan kamu main HP. Mereka bisa balikin anak sekarang lebih pintar. Bukannya papa sama mama kalau lagi makan juga bawa HP. Ya, jadi orang papanya bilang kalau papa kan kerja. Gitu. Udah sering dicontohin kayaknya nih. Nah, sekarang udah punya jawaban untuk yang itu. Saya main games. Gamers sekarang Pak itu menghasilkan e-sport ya. Oke, apalagi ada e-sport. Oke, Mas Jayadi, bagaimana dengan kita yang lain? Yang kita bisa kontribusi apa nih sekarang?
menurut saya sederhana ya. Satu, pertama itu udahlah kita terima bahwa kita itu sedang dalam suasana tidak normal, bukan tidak normal, dalam suasana krisis. Kita terima bahwa kita dalam suasana pandemi. Nggak usah denial ya? Nggak usah denial. Oke. Nah karena itu kita semuanya bisa bersikap realistis. Misalnya ya waspada terus. Ya waspada bukan berarti takut. Pakai masker bukan karena kita takut, tapi karena kita waspada dan ingin melindungi orang lain misalnya. Jadi sikap humble berhadapan dengan situasi seperti ini diperlukan oleh kita. Jangan terus-menerus egois lah gitu. Terimalah keadaan itu akan membantu kita menyelesaikan masalah. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kemudian kita setelah kita terima keadaan bahwa kita sedang dalam suasana krisis, yang kedua adalah mari fokus pada kesempatan-kesempatan yang kita peroleh dari situasi krisis ini. Tadi Mas Yosi bilang, salah satu kesempatan itu adalah misalnya ya, karena ada sekolah online dan yang punya luxury kemewahan untuk WFH, itu kan dia punya kesempatan untuk lebih dekat dengan anaknya, lebih tahu dia pola belajar anaknya. Kalau itu yang dia lihat di dalam keluarganya, maka fokuslah dia salah satunya di situ. Bahwa dia bahwa internet kemudian industri 4.0 itu kan sebenarnya fenomena yang sudah melanda kita. Cuman itu terasa makin keras terpaannya gara-gara Covid ini. Nah ini kan jadi itu kita jadikan sebagai stumbling block, batu lompatan untuk melangkah lebih jauh ke depan. Jadi kita sadari bahwa kita dalam suasana tidak nyaman, suasana krisis, tapi pada saat yang sama kita melihat ada ada lilin yang bercahaya. Ya, kalau setiap kita menyalakan satu lilin 270 juta rakyat Indonesia, maka lilin itu akan berubah menjadi cahaya yang sangat terang yang akan membantu kita untuk tetap optimis dan nanti bersama-sama keluar dari krisis ini. Jadi apa yang sudah disiapkan pemerintah, Pak Wid, supaya kita semua selamat sama-sama? Iya, inilah sebetulnya akselerasinya kelihatan, transformasi digital. Jadi kita sekarang ini betul-betul mendorong transformasi digital itu menjadi bagian penting untuk memenuhi kebutuhan hidup semua masyarakat. Nah, dari sisi itu kita kemudian di tingkat komunikasinya, kalau transformasi digital di tingkat infrastrukturnya. Nah di tingkat komunikasi tentu dari berbagai cerita tadi kita akan mengembangkan edukasinya. Sosialisasi edukasi menjadi bagian penting. Tetapi yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah bagaimana enforcement-nya. Jangan sampai kita edukasi saja. Masyarakat kita ada yang sudah bisa diedukasi tapi kadang ada yang masih harus didampingi, ditegakkan aturannya, termasuk juga engineering-nya. Jadi bagaimana protokol-protokol itu kita jadikan menjadi pegangan buat masyarakat. Disitulah sebetulnya kita ini perubahan perilaku yang mengarah pada norma sosial yang harus kita bangun. Nah, karena apa? Sebetulnya kalau kita mau lihat selama 6 bulan ini kelihatan betul bahwa sekarang ini kan ada gaya hidup sehat. Kita ada gaya hidup connectivity. Termasuk juga kita ada gaya hidup solidarity ya. Jadi itu yang kita olah sedemikian rupa dalam konteks koeksistensi antara kita masyarakat yang harus bekerja produktif tetapi berdamai, aman terhadap COVID. Bukan berarti menyerah, tapi aman terhadap COVID. Nah, terminologi ini yang betul-betul kemudian kita multi channelnya ya, kita gerakkan, kita bangkitkan, termasuk juga dalam menghadapi kembali lagi 17 Agustus tahun ini, Pak Presiden sudah mencanangkan betul mimpinya adalah 2045, 1 abad Indonesia. Itu bagian penting kita menjadi 5 besar negara di dunia. Dari PDB-nya, dari peradabannya. Dan itu mimpi-mimpi kita bangun culture hope ya. Jadi harapan budaya yang harus kita tumbuhkan terus. Kita jangan sampai hanya melihat selangkah depan kita. Kita harus betul-betul membangun mimpi, berani bermimpi untuk menghadapi musuh yang insya Allah kalau ketemu antivirusnya, ketemu obatnya, kita akan kembali harus mempercepat pertumbuhan peradaban ini. Ini tantangan-tantangan yang kemudian harus kita sambut baik. Kita harus kalau bahasa agamanya husnudon, ya, berprasangka baik. Jangan hidup kita ini kita isi dengan selalu suudon gitu ya. Dan akhirnya masyarakat akan sakit, akan itu tadi infodemik tadi. Nah ini yang terus kami lakukan dalam berbagai situasi, dalam berbagai kegiatan dan kita terus membangun trust tadi. Apa yang kita sampaikan itu kita kerjakan. Ini kan trust persoalannya. Dan kita dari sisi komunikasi publik yang kami kendalikan ini, bagaimana kita betul-betul yang kita ucapkan itu bagian dari meningkatkan trust pemerintah.
Termasuk yang saat ini sedang berlangsung sosialisasi soal adaptasi ke normalan Betul. baru itu bagian dari culture hope yang Anda tadi sampaikan. Iya, karena kan sebetulnya kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, itu kan adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita harus mulai belajar beradaptasi tapi kebiasaan baru, bukan kebiasaan lama. Yang tadi saya sampaikan, ada kesehatannya, ada konektivitinya, ada koeksistensinya, dan itu akan menjadi internalisasi. Dan itu tantangan kita di tengah masyarakat yang itu tadi produksi, konsumsi, distribusi siapapun bisa membuat. Bahkan ada yang iseng ya, waton suloyo kalau bahasa Solonya ya gitu. Nah, itu yang harus kita hadapi dengan enforcement tadi. Oke, baik. Yang pasti kita harus optimis, itu adalah highlight dari diskusi kita pada malam hari ini. Dan terutama sekali tidak egois, tadi saya mengutip dari Mas Jayadi Hanan, karena ini nggak cuma buat kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Mari kita semua selamat, sehat sama-sama gitu ya, kurang lebih. Mas Jayadi Hanan, terima kasih. Pak Widodo, terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir. Mas Yosi, terima kasih banyak. Kami tunggu video-videonya lagi yang menghibur dan menyenangkan, nggak bikin stres ya. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Kita sekarang jeda dulu. Mulai hari ini, Senin 10 Agustus, sanksi tilang kembali diterapkan kepada pelanggar ganjil genap di Jakarta. Kami kembali dengan informasinya bersama Aldi Hawani.